Bali, sehari sebelum perayaan Hari Raya Nyepi adalah hari pengerupukan, di mana hari pengerupukan ini sangat identik sekali dengan mengarak ogoh-ogoh keliling desa. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian ogoh-ogoh dan fungsinya, beserta sedikit sejarah ogoh-ogoh, kenapa ogoh-ogoh bisa eksis sampai saat ini. Ogoh-ogoh itu sendiri diambil dari sebutan ogah-ogah, dari bahasa Bali yang artinya sesuatu yang digoyang-goyangkan. Pada tahun 1983 merupakan bagian penting dalam sejarah ogoh-ogoh di Bali. Pada tahun itu mulai dibuat wujud-wujud Buto Kala berkenaan dengan ritual nyepi di Bali. Ketika itu ada keputusan presiden yang menyatakan Nyepi sebagai hari libur nasional. Semenjak itu masyarakat mulai membuat perwujudan onggokan yang kemudian disebut ogoh-ogoh. Di beberapa tempat di Denpasar, budaya baru ini semakin menyebar ketika ogoh-ogoh diikutkan dalam pesta kesenian Bali ke-12. Buat orang awam, ogoh-ogoh adalah boneka raksasa yang diarak keliling desa pada saat menjelang malam sebelum Hari Raya Nyepi atau Hari Pengerupukan, yang diiringi dengan gamelan Bali yang disebut Bale Ganjur, kemudian untuk dibakar. Ogoh-ogoh adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Buto Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Buto Kala merepresentasikan kekuatan alam semesta dan waktu yang terukur dan tak terbantahkan. Dalam perwujudan patung yang dimaksud, Buto Kala digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan, biasanya dalam wujud raksasa. Selain wujud raksasa, ogoh-ogoh sering pula digambarkan dalam wujud makhluk-makhluk hidup yang ada di Manyapada, surga dan neraka, seperti naga, gajah, widodari, bahkan dalam perkembangannya ada yang dibuat menyerupai orang-orang terkenal, seperti para pemimpin dunia, artis atau tokoh agama, bahkan penjahat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi tahun 1986, ogoh-ogoh didefinisikan sebagai ondel-ondel yang beraneka ragam dengan bentuk yang menyeramkan. Laura Noslopi meneliti Pesta Kesenian Bali, Budaya Politik dan Kesenian Kontemporer Indonesia untuk Yayasan Art of Africa mendefinisikan ogoh-ogoh sebagai berikut. Ogoh-ogoh adalah patung yang berukuran besar yang terbuat dari bubur kertas dan bahan pelekat yang biasanya dibuat oleh kaum remaja Bali sebagai suatu bagian dari perayaan tahunan upacara pembersihan atau pengerupukan yang dilaksanakan sehari sebelum perayaan Nyepi, Tahun Baru Hindu atau Hari Nyepi. Cendekiawan Hindu Dharma mengambil kesimpulan bahwa proses perayaan ogoh-ogoh melambangkan keinsyafan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kekuatan Buana Agung yang artinya kekuatan alam raya, dan kedua adalah kekuatan Buana Alit yang berarti kekuatan dalam diri manusia. Kedua kekuatan ini dapat digunakan untuk menghancurkan atau membuat dunia bertambah indah. Ogoh-ogoh sebetulnya tidak memiliki hubungan langsung dengan upacara Hari Raya Nyepi. Sejak tahun 80-an, umat Hindu mengusung ogoh-ogoh yang dijadikan satu dengan acara mengelilingi desa dengan membawa obor atau yang disebut dengan ngerupuk. Sebelum memulai pawai ogoh-ogoh, para peserta upacara atau pawai biasanya melakukan minum-minuman keras tradisional yang dikenal dengan nama arak. Pada umumnya, ogoh-ogoh diarak menuju suatu tempat yang diberi nama seme atau tempat persemayaman umat Hindu sebelum dibakar dan saat pembakaran mayat. Kemudian, ogoh-ogoh yang sudah diarak mengelilingi desa tersebut dibakar.
Karena bukan sarana upacara, ogoh-ogoh itu diarak setelah upacara pokok selesai dengan diiringi irama gamelan khas Bali yang diberi nama Baleganjur. Patung yang dibuat dengan bahan dasar bambu, kertas, kain, dan benda-benda yang sederhana itu merupakan kreativitas dan spontanitas masyarakat yang murni sebagai cetusan rasa semarak untuk memeriahkan upacara ngerupuk. Karena tidak ada hubungannya dengan Hari Raya Nyepi, maka jelaslah ogoh-ogoh tidak mutlak ada dalam upacara tersebut. Namun, benda itu tetap boleh dibuat sebagai pelengkap kemeriahan upacara. Fungsi ogoh-ogoh adalah sebagai representasi Buto Kale, dibuat menjelang hari Nyepi dan diarak beramai-ramai keliling desa pada senja di hari pengerupukan, sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Menurut para cendekiawan dan praktisi Hindu Dharma, proses ini melambangkan keinsyafan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan tersebut meliputi kekuatan Bono Agung atau alam raya dan Bono Alit atau diri manusia. Dalam pandangan tatwa atau filsafat, kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia dan seluruh dunia, menuju kebahagiaan atau kehancuran. Semua ini tergantung pada niat luhur manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia dalam menjaga dirinya sendiri dan seisi dunia.